derasnya peredaran narkoba ini, jadi salah satu pemicu terjadinya kriminal. Karena kita tahu di sana petani, dan penghasilan itu ya nggak seberapa dengan narkoba yang segitu mahalnya, makanya terjadilah kriminal itu tadi. Tindakan tegas dengan membunuh pelaku kriminal itu tidak menghentikan masalah, tidak mengubah masalah, malah itu bisa jadi menjadikan suatu dendam bagi pihak keluarga si pelaku. Halo, selamat siang pemirsa. Stigma atau pelabelan Jabung Lampung Timur sebagai kampung begal sudah lama melekat di benak sebagian masyarakat. Namun benarkah kampung ini merupakan kampung atau sarang begal, atau label ini justru merugikan warga Kecamatan Jabung? Pemirsa, berikut catatan kasus Jabung disebut kampung begal. Jabung adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung Timur. Nama Jabung sendiri berasal dari nama jenis tanaman liar yang hidup di daerah tersebut, yaitu jenis lengkuas hutan yang dalam bahasa Lampung dikenal dengan sebutan Jabung. Kecamatan Jabung dikenal sebagai sentra pertanian yang subur sebagai penghasil padi, jagung, dan singkong. Namun nama itu sirna setelah sebagian masyarakatnya selalu berurusan dengan hukum, akibat ulah mereka yang suka mencuri dan membegal sepeda motor. Bahkan nama Jabung sebagai sentra pertanian berubah menjadi kampung begal. Meski harus diakui, nama Jabung sebagai daerah penghasil begal tak terbangun dalam 1 atau 2 hari. Predikat kampung begal bagi warga Jabung sudah melekat sejak akhir 1970-an. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas Jabung disebut kampung begal dengan narasumber yang telah hadir di studio, dari Wakil Ketua IKAM Jabung SAI dengan Zainal Abi. Halo, apa kabar Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baik. Alhamdulillah, sehat ya Bang ya? Sehat. Baik, kita mau membahas terkait dengan sebutan dengan kampung begal. Jabung disebut kampung begal. Ini bukan sebuah rahasia lagi, namun sudah rahasia umum. Nah, apa komentar Anda tentang soal ini? Kalau Jabung disebut kampung begal itu sangat merugikan, terutama untuk warga sendiri, untuk kaum muda, untuk para pelajar yang sedang belajar di luar, untuk orang-orang Jabung yang bekerja di luar, itu sangat merugikan buat kami. Sangat merugikan. Ya. Kalau boleh bisa dibagikan kepada kita semua, bagaimana perilaku sosial yang ada di Jabung sendiri? Kalau Jabung ya sama dengan kampung pada umumnya, tidak ada hal-hal yang menonjol gitu. Ya, pemudanya rata-rata bertani, normal kayak kampung-kampung yang lain. Cuman ya stigma begal itu udah terlanjur melekat. Jadi seakan-akan Jabung itu serem gitu. Padahal ya enggak juga gitu. Tadi Anda sebut bahwa tadi juga dari kampung ataupun Jabung sendiri itu adanya terkait dengan pertanian seperti itu. Iya. Kalau bisa lebih dijelaskan lagi, sektor apa saja yang ada di Jabung sendiri? Kalau pertanian di sana, kalau untuk di daerah induk itu rata-rata petani singkong, petani jagung. Kalau di daerah bawah yang berbatasan selatan itu rata-rata petani sawah di sana. Rata-rata petani sawah. Ya. Oke. Artinya dari perkebunan seperti itu. Iya, ya? perkebunan, Oke. ya. Kalau kita pembicaraan terkait dengan begal ataupun pencurian sepeda motor, Ya. tapi memang benar dari Jabung sendiri ada beberapa warga sana yang melakukan tindakan tersebut. Benar. Oh, benar. Ada. Kalau bisa lebih dijelaskan itu dari Jabung sendiri kan suatu kecamatan. Ya. Nah, lebih jelasnya atau lebih detailnya lebih banyak di daerah apa? Kalau di Jabung itu yang jadi sorotan terutama di kecamatan ya, di 3 desa utama induk di Negara Sakan, Karabatin, Jabung. Itu yang jadi sorotan yang banyak orang sebut kampung begal gitu ya. Oke, artinya tidak semuanya ya, tidak semua dari Jabung itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari perekonomian masyarakat di Jabung sendiri itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dari Bang Zainal sendiri. Kalau untuk perekonomian saya rasa semua sama di sana itu. Rata-rata petani, pegawai-pegawai honorer, ya semua sama rata-rata itu. Artinya dari Jabung sendiri itu kan kita bisa melihat bahwa
perekonomian ataupun kehidupan di sana sama seperti Kampung-kampung yang lainnya. iya. Nah, kalau boleh tahu, apakah yang membuat masyarakat ataupun beberapa warga masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan tersebut? Kalau yang jadi akar masalah di Jabung sebetulnya itu narkoba. Ya. Oke. Banyaknya derasnya peredaran narkoba ini. Jadi salah satu pemicu terjadinya kriminal gitu. Karena kita tahu di sana petani. Ya. Dan penghasilan itu ya nggak seberapa dengan narkoba yang segitu mahalnya, makanya terjadilah kriminal itu tadi gitu. Oke. Ya. Artinya bukan hanya dari perekonomian saya, tapi juga dari narkoba. Narkoba. Nah, kalau dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di sana kan memang ada beberapa remaja yang juga melakukan tindakan tersebut. Nah, apakah ada sistem kaderisasi atau seperti apa sehingga remaja juga bisa ikut terjerumus ke sana? Kalau remaja, saya rasa kalau kaderisasi nggak ada di sana dengan sendirinya, karena itu tadi derasnya peredaran narkoba yang nggak bisa dikontrol. Itu tadi di sana anak SMP yang kena narkoba sudah ada gitu kan. Ya, yang tadinya sama dari orang tua dikasih uang jajan 10.000, kebutuhan narkoba itu 200-300 ribu, akhirnya penting setir jadi pelaku kriminal gitu. Itu yang kita upayakan, gimana hilangnya narkoba dari Jabung gitu. Oke. Kalau kita membicarakan terkait dengan pencurian sepeda motor, Ya. Bang. Kan apa benar ada informasi yang mengatakan bahwa ada orang tua yang bangga dengan anaknya yang apabila pulang membawa sepeda motor. Apakah benar informasi seperti itu? Itu yang sering saya baca di media, bahwa orang tuanya bangga. Sampai saat ini menurut saya dan beberapa saya kali ngobrol dengan orang tua ketika ada pelaku yang tertangkap atau yang meninggal dunia, tidak ada satupun orang tua yang bangga anaknya. Bahkan mereka mewanti-wanti anaknya, jangan sampai kena kriminal, jangan sampai narkoba gitu kan. Kalau itu informasi yang salah menurut saya, yang dibesar-besarkan gitu. Oke, artinya informasi yang disebarkan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Iya. Nah, kalau dari orang tua, Bang Zainal sendiri melihat seperti apa? Apa tindakan orang tua untuk mewanti-wanti anaknya agar tidak terjerumus ke sana itu seperti apa? Kalau menurut saya masih banyak yang cuek gitu. Orang tua yang penting bukan anak saya, yang mungkin bukan keluarga saya gitu. Karena mungkin juga takut gitu karena anak orang lain gitu untuk negur. Oke, artinya dari orang tua juga masih terus mewanti-wanti anaknya. Iya. Baik Bang, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Baik, pemirsa, makin menarik perbincangan kita, namun kita harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Catatan Kasus. Maraknya aksi begal telah membuat masyarakat ketakutan dan semakin waspada. Para pelaku kejahatan jalanan tidak hanya merampas harta, tapi juga sampai menghabisi nyawa. Para pelaku begal yang tertangkap petugas umumnya dari kelompok remaja. Ironisnya, maraknya aksi begal yang dilakukan kalangan remaja ini bukan semata-mata karena faktor ekonomi, tapi lebih kepada ketergantungan terhadap narkoba. Para pelaku melakukan aksi pembegalan demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Tentu semua sepakat jika aksi begal motor diberantas habis dan pelakunya dihukum seberat-beratnya. Namun, bersamaan dengan hal tersebut perlu dibarengi dengan pemberantasan peredaran narkoba. Tidak stabilan emosi para pengguna narkoba banyak memicu terjadinya kejahatan hingga pembunuhan. Pecandu narkoba bisa melakukan cara apapun untuk mendapatkan uang dan bisa menikmati obat terlarang kesukaan mereka itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Catatan Kasus. Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan Jabung disebut kota begal. Nah, di sini kan bahwa Bang Zainal mewakili pemuda-pemuda yang ada di Jabung sendiri. Tindakan apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda ini untuk mengembalikan nama baik dari Jabung itu sendiri? Kalau kami yang tergabung di Kamp Jabung Sai, kegiatan kami coba lewat literasi, terus pelatihan-pelatihan. Saat ini kami sedang kembangkan tempat pariwisata gitu.
untuk kegiatan-kegiatan anak-anak muda ini biar nggak masuk ke jalan yang salah gitu. Kalau untuk kegiatan yang masih aktif ya perpustakaan kami masih aktif. Kemudian saat ini dibantu kawan-kawan dari mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di luar. Saat ini kita ada pelatihan untuk fotografer, ada pelatihan editing video gitu. Artinya dari masyarakat Jabung sendiri juga banyak yang melakukan pemulihan dari nama baik dari Jabung sendiri. Baik, banyak juga mahasiswa yang keluar seperti itu. Iya, karena ini keinginan kami bersama. Kami ingin mengubah sebutan itu. Ya. Kami juga bekerja sama dengan BNN untuk sosialisasi bahaya narkoba gitu kan. Kemudian dari respon dari masyarakat sendiri terkait dengan pemuda-pemuda yang lakukan di sana itu seperti apa dari masyarakat? Masyarakat menyambut baik ya untuk kegiatan ini. Banyak yang mengapresiasi gitu, untuk kegiatan kami ini. Banyak masyarakat yang mau kerjasama dengan kami untuk kegiatan ini. Gitu. Kalau boleh dibagi ke kita, apa kendala dari pemuda-pemuda di sana yang mau punya niat untuk mengembalikan nama baik Jabung itu? Kendalanya saya rasa pemerintah kurang respon. Pemerintah ini kerja besar. Nggak mungkin kami akan mengubah itu tanpa dukungan dari pemerintah, gitu kan. Nah, entah itu Pemka, Pemdes itu kurang respon dengan kegiatan kami ini, gitu kan. Ya. Apakah dari masyarakat, terutama dari pemerintah di Jabung atau Lampung Timur, ikut terjun langsung dalam membantu pemuda untuk mengembalikan nama baik Jabung? Saya rasa agak kurang ya responnya dari pemerintah. Kemudian kalau target dari pemuda-pemudi yang ada di sana itu seperti apa? Kalau target kami ingin Jabung itu dikenal bukan curanmornya, bukan narkobanya. Kami ingin dikenal karyanya, karena kami juga di Jabung punya juara MTQ internasional yang nggak banyak disorot orang, gitu kan. Kita punya juara bela diri nasional gitu, yang nggak banyak juga dilihat orang gitu. Iya. Sebenarnya kalau boleh kita lihat dari media, kan media yang selalu melihat bagaimana masyarakat di Jabung sendiri. Dari menurut Bang Zainal sendiri, mengapa media tidak meliput prestasi-prestasi yang ada di Jabung itu? Saya pikir sebelum IJS terbentuk, itu media itu banyak ngambil opini yang entah dari mana gitu. Kalau sekarang kami sudah jelaskan, gitu kan. Entah sengaja dibentuk atau bagaimana, saya ya agak kurang paham juga gimana dia bisa sebut Jabung itu kampung begal gitu. Karena Jabung itu dari sekian ribu penduduk yang menyimpang itu ya cuma beberapa orang gitu, yang kalau boleh lebih jelas dipresentasikan seperti apa? Kalau dari masyarakat yang ada di Jabung, berapa kakak yang ada di sana, kemudian pelaku-pelaku tindakan kriminal itu seperti apa? Berapa persentasenya? Kalau persentase saya rasa nggak sampai 1%. Tapi karena memang dari jumlah penduduk yang banyak, ya jumlahnya lumayan juga gitu kan. Oke, artinya banyak juga masyarakat Jabung sendiri yang punya prestasi bahkan sampai nasional gitu ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di masyarakat Jabung, kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemuda sendiri, apa sebenarnya yang membuat komunitas ya Jabung Saya ini, komunitas Jabung Saya ini terbentuk dari yang mana? Ya, keresahan kami ketika mulai dari tahun 2000-an 2010 ke atas, Jabung ini makin terkenal dengan ketidakbaikannya gitu. Oke, mungkin sedikit Bang terakhir yang mau disampaikan kepada masyarakat ataupun pemerintah seperti apa gitu. Kalau untuk masyarakat, kami berharap masyarakat ikut aktif karena ini kerja besar. Tugas kita semua, dan kami berharap pada pemerintah mau mendukung upaya ini. Baik, terima kasih kepada Bang Zainal Abi selaku Wakil Ketua IKAM Jabung Saya yang telah hadir di studio. Kita juga nanti akan mengundang dari pemerhati sosial di Lampung Timur. Baik, pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita nanti dengan pemerhati sosial dari Lampung Timur. Jangan kemana-mana, saksikan setelah pariwara berikut ini.
Stigma atau pelabelan Jabung sebagai kampung begal sangat merugikan warga Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Di Jabung ada 15 desa dan tidak semua warga desa dihuni pelaku kejahatan. Banyak juga warga di wilayah itu yang taat dengan aturan-aturan hukum. Bagi masyarakat, Jabung tidaklah seseram seperti apa yang dibayangkan oleh semua orang. Karena itu, masyarakat berharap pemerintah juga berperan serta membangun masyarakat Jabung memerangi kejahatan yang telah merusak nama baik tanah kelahiran mereka. Masyarakat Jabung juga banyak yang berprestasi, namun semua itu tenggelam karena hanya citra buruknya yang muncul. Keadaan ini membuat semua orang merasa takut untuk masuk ke Jabung. Padahal selain warganya berprestasi, potensi ekonomi lain juga banyak di Jabung, diantaranya potensi wisata. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Catatan Kasus. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber kedua, yakni dari Pemerhati Sosial Lampung Timur dengan Bang Edi Arsadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, selamat pagi. Ya, Mas. sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik. Tadi kita sempat ngobrol dengan pemuda yang ada di Jabung sendiri. Nah, mereka menolak dengan adanya sebutan kampung begal. Nah, apa komentar Anda soal ini? Tentu saja ya, tidak ada yang namanya sebuah kampung ataupun individu yang mau disebut sebagai pelaku kriminal tentunya. Nah, ini kami sendiri di Lampung Timur itu juga menolak bagaimana salah satu kampung yang menjadi terkenal karena berita-berita yang begitu masif dengan kata-kata begal itu. Oke. Kalau yang Anda lihat sendiri di di daerah Jabung, apa yang membuat beberapa warga yang ada di Jabung ini melakukan tindakan kriminal? Banyak sih. Di Jabung ini juga peredaran narkoba itu begitu kuat ya. Itu yang pertama. Dan peran serta pemerintah tentunya ini juga harus kuat untuk mengedukasi masyarakat di Jabung sendiri, yang mulai dari anak-anak sampai dia mau tumbuh dewasa gitu kan. Ini harus diedukasi sebaik mungkin supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang itu. Dan ini juga harus menjadi perhatian aparat penegak hukum tentunya dikala melakukan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kriminal ya. Ini juga menjadi satu catatan buat kami pemerhati itu, karena tindakan tegas itu memang diperlukan, namun jangan sampai tindakan tegas ini juga di luar proses hukum, tidak sesuai dengan aturan gitu. Apakah dari penegak hukum yang ada di Jabung ataupun Lampung sendiri, apakah ada yang salah dengan penegakan hukum yang ada di Jabung? Ya, kita tidak menyalahkan, tapi tentu saja terkadang ada proses-proses penegakan hukum itu yang dilakukan itu tidak sesuai dengan prosedur. Umpamanya mereka melakukan tindakan tegas dengan terukur lah alasannya atau begini. Namun menurut kami tindakan tegas dengan membunuh pelaku kriminal itu tidak menghentikan masalah, tidak mengubah masalah, malah itu bisa jadi menjadikan suatu dendam bagi pihak keluarga si pelaku. Oke. Artinya tidak hanya berhenti pada saat itu diselesaikan, namun ada yang selanjutnya bisa jadi terjadi. Betul. Lagi. Oke. Kemudian kalau dari dilihat sendiri bahwa tadi sebelumnya Bang Zainal dan pemuda-pemuda yang ada di sana mau membangun ataupun memulihkan nama baik Jabung ini. Kalau komentar Anda sendiri seperti apa? Itu kita apresiasi, sangat kita apresiasi teman-teman IJS ya, Hikam Jabung Sai. Mereka berbuat untuk kampungnya itu tanpa bantuan. Itu saya lihat dari tahun 2016 2017. Mereka melakukan literasi ya, membuat taman baca, atau membuat kegiatan-kegiatan sosial, lalu sosialisasi tentang narkoba itu sangat bagus. Bahkan kalau saya melihat resikonya pun sangat besar sebenarnya, tapi bahkan tanpa bantuan pemerintah di awalnya itu. Oke. Nah, kalau dari pemerhati sosial yang ada di Lampung Timur sendiri, sebagai pemuda-pemuda yang ada di sana, apa yang bisa mereka lakukan ataupun langkah awal apa yang harus mereka lakukan untuk mengembalikan nama baik Jabung? Nah ini pemuda Jabung terutama ini kan ada beberapa kecamatan ya, di antaranya ini, karena
pelaku-pelaku kriminal ini bukan hanya di Jabung sebenarnya, bukan hanya kecamatan, tapi ada kecamatan Melinting, ada kecamatan Gunung Pelindung. Nah, di sini juga ada pelaku. Namun kadangkala di saat pelakunya dari kecamatan lain, ini terlanjur terkenalnya sudah Jabung kan gitu. Nah, Jadi dicapnya juga dicapnya Jabung. Nah, untuk itu ya kita kalau bisa sih teman-teman Jabung ini ya marilah kita tinggalkan hal-hal seperti itu kan ya. Kita ikutin apa yang sudah dilakukan teman-teman IJS ini. Seperti melakukan literasi, mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti pertanian dan lain-lain. Nah, ini bisa mengubah satu cara pandang yang negatif menjadi positif tentunya itu. Oke. Kalau usulan dari pemerhati sosial yang ada di Lampung Timur seperti apa untuk masyarakat Jabung? Apakah sudah pernah membicarakan terkait dengan membangun Jabung dengan nama baiknya itu? Nah, sudah pernah kita sampaikan bersama-sama, waktu itu juga masih bersama teman-teman IJS dan juga waktu itu Ibu Nuni ya, itu sudah pernah kita, bahkan dulu Kapolres sering banget masuk ke Jabung untuk melakukan literasi bersama-sama di situ. Kita juga pernah membuat perpustakaan bareng itu dengan Bupati dan juga Kapolres waktu itu. Nah, namun sayangnya hal ini tidak diteruskan oleh pemerintah selanjutnya. Ini yang kurang. Oke, artinya dari pemerintah sebenarnya dari awal sudah ikut membantu dari masyarakat Jabung sendiri. Betul. Kalau dari pemerhati sosial sendiri, apa yang harusnya pemerintah lakukan untuk masyarakat Jabung sehingga Jabung ini tidak hanya terkenal dengan nama sebutan ini? Nah, kalau untuk ini sebenarnya bukan hanya untuk masyarakat Jabung, tapi seluruh masyarakat luas, publik luas ya. Kita sudah juga pernah berbicara bagaimana dengan teman-teman media, kita minta, dengan Pak Kapolres kita minta, supaya penggunaan kata begal itu kita hilangkan. Agar bagaimana nanti di saat publik membuka internet dengan kata Lampung Timur, yang keluar bukan begal Jabung, tetapi yang keluar bisa dengan tempat wisata yang ada di Jabung, makanan favorit yang ada di Jabung, itu sudah kita lakukan. Nah, tapi terkadang teman-teman media juga sendiri yang kadang lebih banyak mencari bagaimana beritanya viral, bukan mengedukasi publik, gitu kan? Bukan untuk memperbaiki citra kampungnya sendiri. Oke. Artinya bukan hanya dari masyarakat Jabung sendiri, tapi juga perlu masyarakat Lampung, bahkan Ya, seluruh masyarakat ini harus ikut serta bagaimana membangun Jabung supaya Jabung juga hilang dari aura negatifnya. Saya rasa seperti ini, Mas. Kalau kita membuka internet, pelaku kriminal itu Jabung ini belum ada apa-apanya kalau dibanding dengan wilayah-wilayah lain sebenarnya. Banyak sih wilayah di Lampung, provinsi Lampung ini saya nggak mau sebutkan ya namanya. Itu hampir tiap hari ada kejadian begal, kriminal dan lain-lain. Tapi tidak seheboh nama Jabung. Artinya nama Jabung sudah sangat terkenal sehingga orang pada ngecapnya Jabung. Nah itu. Nah inilah diperlukan seluruh komponen masyarakat, juga pemerintah, semualah elemen ini untuk ikut bagaimana Jabung ini lebih baik, dan tentunya tidak bisa dilakukan oleh warga Jabung sendiri. Oke. Mungkin kita juga berharap bahwa masyarakat, baik masyarakat yang ada di Jabung, kemudian Lampung dan seluruh masyarakat yang ada melihat bahwa nama Jabung itu bukan hanya ada kampung begal, tapi juga banyak destinasi wisata, Betul. kemudian banyak juga prestasi yang ada di sana. Iya, betul. Ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Edi Arsada selaku pemerhati sosial di Lampung Timur. Baik. Pemirsa, stigma, cap atau pelabelan Jabung sebagai kampung begal tentu sangat merugikan warga Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Di kecamatan ini terdapat 15 desa, sehingga cap kampung begal sepertinya sangat tidak adil. Pemirsa, catatan kasus kali ini berakhir sampai di sini. Saya Roy Sarvan, mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada catatan kasus pekan depan.